Hari Kamis kemarin kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau masuk surga? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, siapa yang sekarang mau masuk surga? Bukan pertanyaannya siapa yang sekarang, tetapi siapa yang mau masuk surga seperti Tuhan Yesus? Gak ada yang mau? Saya konfirmasi nih, Jemaat GBO kan yang mau. Semua kita mau, amin. Siapa yang mau masuk surga adalah satu kerinduan kita. Ketika kita dipanggil nantinya, kita semua masuk surga. Amin. Nah, perkaranya Bapak Saudara, mari kita lihat satu-satu. Kalau Henokh, kita sudah belajar minggu lalu, Henokh adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang hidup bergaul dengan Allah sehingga dia tidak mengalami kematian dan langsung diangkat rapture masuk surga. Dan bukan hanya Henokh, Bapak Saudara. Di sini juga Elia juga diangkat ke surga karena hidup taat dan melakukan perintah Tuhan sampai dengan tuntas. Masuk surga juga. Dia dijemput juga, Bapak Saudara, mengalami kematian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga naik ke surga karena dia berasal dari sana. Dan dialah pemilik surga itu sendiri. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, apa modal masuk surga? Kalau Henokh modalnya dia hidup bergaul dengan Tuhan. Elia dia tak melakukan segala perintah Tuhan, melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Dan Yesus Kristus dialah pemilik surga. Sekarang tanya kiri kananmu, bro, sis, modal masuk surga apa? Modal masuk surga apa ya? Yakin masuk surga? Bapak Saudara, kalau kita berkata, oh Pak, modal saya masuk surga, saya punya uang yang banyak. Hei Bapak Ibu, uang gak laku di surga. Kalau engkau punya, Pak, saya punya banyak tabungan, saya punya emas, saya punya ini, punya itu. Saya mau katakan hari ini bahwa emasmu, hartamu, rumahmu, mobilmu gak laku di surga. Karena ada metafor yang mengatakan lantai surga itu pun apa? Emas, permata. Jadi itu yang engkau punya di rumah cuma remah-remah, gak laku di surga. Ini jadi satu refleksi kepada kita, Saudara. Kalau kita semua mau masuk surga, modal kita apa sih masuk surga? Pak, saya mau masuk surga, saya pasti masuk surga karena saya hidup melayani Tuhan. Saya mau katakan, apakah pelayananmu berkenan kepada Tuhan? Saya sendiri, Bapak Saudara, saya nggak jadikan modal di hadapan Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya berkhotbah, saya main musik ini itu. Saya nggak jadikan itu modal untuk katakan ke Tuhan, hei Tuhan, saya layak kalau masuk surga, saya melayani. Kita mau katakan kepada Tuhan, saya masuk surga karena saya baik. Lagi-lagi kebaikanmu gak cukup modalmu untuk masuk surga. Karena sekali lagi, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, tetapi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan wajib berbuat baik. Jadi apapun jalan pintas, apapun yang kau miliki, apapun yang kau pamerkan, gak cukup untuk engkau punya modal masuk surga. Setuju dengan saya? Jadi tidak ada satupun modal di dunia ini yang cukup bagi kita untuk tiket masuk surga. Oleh karena itu, saudara, kita butuh orang. Biasanya orang Cina, ya, Cici ada di depan, biasanya suka orang dalam, saudara. Kalau di pemerintahan kita baru masuk ada orang dalam. Kita mau masuk urusan di Kapolda, puji Tuhan kita punya orang dalam. Ada orang dalam di sini. Kita mau kemana-mana ada orang dalam. Surga juga kita butuh orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, dia bilang, siapa engkau? Menyala engkau wahai perempuan kejahatan. Ada orang yang mau masuk surga ngaku-ngaku Tuhan soalnya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang apa? Hei,
penyalah kau pembuat kejahatan. Jadi kalau dari diri kita nggak akan pernah dikenal sebagai orang yang terhitung dalam kerajaan surga. Untuk itu kita butuh orang dalam, Bapak Saudara. Bapak Saudara, sama-sama bilang, masuk surga butuh orang dalam. Tahu siapa orang dalamnya? Siapa? Tuhan Yesus yang jadi orang dalam kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu ayat. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang datang ke surga, tidak ada seorang pun yang bisa ke sana kalau tidak melalui Yesus melalui aku. Jadi kita butuh orang dalam, namanya Yesus. Bapak Saudara, kita butuh Yesus untuk bisa ke sana. Terkadang ayat ini seringkali salah paham dibaca gini, Akulah jalan kebenaran. Bapak Saudara tahu bedanya? Akulah jalan kebenaran dan akulah jalan dan kebenaran. Tahu bedanya? Ini tiga hal, Bapak Saudara: jalan, kebenaran, dan hidup. Kita butuh Yesus untuk bisa mengakses surga. Kita butuh Yesus untuk kembali bisa bersama-sama dengan Bapa. Untuk itu tadi saya katakan di awal, apapun modalmu di muka bumi ini, it's not enough. Sama-sama katakan, it's not enough. Artinya apa? Itu tidak cukup. Tetapi engkau butuh Yesus supaya engkau bisa dapat tiket masuk surga. Bapak Saudara, Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Artinya apa? Satu, Tuhan bilang, Akulah jalan. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Kalau kita mau ke satu tempat, harus ada apa? Harus ada mobil, harus ada motor? Enggak, itu nomor 2. Yang pertama harus ada apa? Harus ada jalannya dulu. Kalau punya mobil, punya motor, tapi jalannya nggak ada, nggak bisa ke sana, nggak bisa akses. Makanya pemerintah Indonesia besar-besaran di masa Jokowi itu buka jalan, buka akses di mana-mana supaya bisa sampai di mana-mana juga. Di Papua dibuka jalan, di sini, di sana dibuka jalan. Tujuannya apa? Supaya bisa sampai. Percuma kalau kita punya mobil, punya motor, kalau nggak ada jalan tetap nggak bisa akses. Untuk itu Tuhan bilang ke kita gini, Akulah jalan. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya, Bapak Ibu Saudara mohon maaf, saya lupa tiap saya di sini. Ketika saya baca agak sulit, baru saya ingat saya punya tab. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Pertama, Yesus berkata, Akulah jalan. Berarti Yesus itu bukan hanya menunjukkan jalan, melainkan dialah jalan itu sendiri untuk menuju ke surga. Berbeda dengan penunjuk jalan dan berbeda dengan orang yang punya jalan. Yesus bukan hanya penunjuk jalan. Kalau dia hanya penunjuk jalan, Bapak Ibu Saudara, walaupun udah ditunjuk jalan dari sini misalnya, dulu ke Kuala Mandorobek pertama kali ke tempat Walasdo agak was-was lewatnya. Kuala Mandorobek untuk itu ada gerbang Kuala Mandorobek, kami lurus lagi modal Google Maps sampai di Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu dia bukan hanya penunjuk jalan, dia nggak hanya menunggu di satu titik dan dia berkata kepada kita, nanti masuk surga itu lurus, belok kiri, belok kanan, mentok, naik turun. Enggak. Tetapi maksudnya Yesus itu adalah jalan, dia adalah jalan itu sendiri, dan dia bersama-sama dengan kita menapaki jalan yang sudah ada untuk sampai ke surga supaya nggak sesat di jalan.
Jadi yang pasti Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berjalan bersama Yesus, engkau tidak akan pernah tersesat, kecuali engkau menyesatkan dirimu dan menyesatkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya penunjuk jalan, tetapi dialah jalan itu, dialah pemilik jalan itu. Untuk itu kenapa kita percaya? Ini adalah klaim yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, boleh belajar agama manapun. Tidak ada klaim seperti yang tadi kita baca di ayat sebelumnya. Boleh baca, boleh cari tahu agama manapun, tetapi gak ada yang berani berkata begini. Tapi Tuhan Yesus, dia berani berkata demikian. Dia klaim, saya jalan, saya kebenaran, saya hidup. Banyak agama di luar sana hanya mudah-mudahan menemukan jalan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, enggak usah repot cari jalan, karena jalan bukan di sana, jalan bukan di sana, tapi jalan itu ada dalam diri Yesus sendiri. Bapak Saudara, melalui pengorbanannya di kayu salib, ia menjembatani kita dan Bapa sebelumnya terpisah karena dosa. Sebelum Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, kita dan Bapa itu terpisah oleh sesuatu yang tidak terseberangi, oleh karena dosa terpisah. Tetapi pengorbanannya di kayu salib memberikan jembatan bagi kita untuk bisa lagi kembali ke sana. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia telah bangkit, kita punya akses sekarang. Kita bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang jauh, yang tak terseberangi, tetapi Allah itu sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita, sampai kita panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Bapak Saudara, dan seringkali jalan yang Tuhan Yesus berikan, seringkali Bapak Ibu Saudara, jalan itu adalah jalan yang sempit. Ada lagunya kalau nggak salah. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar, yang mana yang kau pilih? Jalan yang sempit, saya agak lupa liriknya, Bapak Ibu, ini lagu anak-anak. Jiwamu mati di dalam dunia, ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar mati, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berhenti. Haleluya. Bapak Saudara, jalan yang Tuhan Yesus berikan sempit, artinya apa? Kita nggak diizinkan neko kiri, neko kanan, hanya lurus, sempit. Dan seringkali ada orang yang gerah ketika berjalan di jalan yang sempit. Aduh, panas di jalan sempit ya. Aduh, jalan sempit gak bebas, gak bisa melaju kenceng-kenceng ya. Sehingga banyak orang yang alih jalur, pilih jalan lebar, lebih bisa bermanuver. Bapak Saudara, tetapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, Yesus berkata kepada kita, dialah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga tanpa tersesat. Kenapa tanpa tersesat? Karena dia berasal dari surga, dia turun dari surga, dan dia naik ke surga. Bapak Saudara, ingat baik-baik, kalau kau menuju ke satu tempat, jangan pernah tanya jalan kepada orang yang gak kenal jalan itu. Kalau mau ke Singkawang, jangan pernah tanya ke orang yang gak pernah ke Singkawang. Saya sekali nyetir sampai Sintang, bisa sampai tujuan dengan tepat, sampai hotel dengan tepat, karena samping kiri saya orang yang udah biasa ke Sintang. Tahu kan jalan ke Sintang itu, nyampe di Simpang Ampar aja sudah ada cabang, nyampe sana lagi ada cabang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau dua-duanya buta, bisa jadi nggak nyampe tujuan. Bisa jadi tujuannya mau ke Sintang, malah nyampe yang Meliau. Begitu juga dalam hidup kekristenan kita, jangan pernah gantungkan imanmu kepada orang, kepada sosok, kepada pribadi yang tidak tahu jalan menuju ke surga itu.
Dan satu-satunya yang tahu jalan ke sana, karena dia berasal dari sana, dia turun dari sana, dan dia naik dari di sana, cuma Yesus Kristus. Jadi dipastikan kalau engkau bersama Yesus, engkau nggak tersesat. Amin. Dan kemudian Bapak Saudara, ingat baik-baik, dunia ini menawarkan jalan, berbagai jalan melalui agama-agama. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa sih ada agama-agama di dunia ini udah banyak? Karena mereka mencoba mencari jalan menuju ke sana. Tetapi ternyata agama tidak menemukan jalan menuju kekekalan. Tetapi hanya Yesus Kristus yang membuat engkau sampai ke sana. Agama Kristen, ingat baik-baik, agama Kristen tidak membawa engkau ke surga kalau engkau tidak bertuhankan Yesus. Kalau KTP-mu Kristen, tetapi Roh Kudusmu bukan Roh Kudus tapi Roh Haye, saya yakin kamu pasti tersesat. Kalau engkau Kristen, engkau datang ibadat cuma sekali setahun, puji Tuhan, haleluya, udah syukur. Jangan berharap engkau akan sampai dengan selamat sampai ke sana. Di firman Tuhan dikatakan, kalau orang saleh saja hampir-hampir tidak diselamatkan, begitu harus engkau berusaha supaya engkau beroleh kasih karunia. Bapak Saudara, jadi agama manapun, termasuk Kristen, tidak menyelamatkan. Kristen tidak menyelamatkan, tetapi bertuhankan Yesus, itulah yang menyelamatkan. Kalau menghidupi Kristen baru iya, tapi kalau beragamakan Kristen tidak. Engkau hanya dengar, oh saya mau selamat, saya harus jadi orang Kristen. Nggak cukup. Tapi engkau harus bertuhankan Kristen, engkau harus paham arti Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Artinya pengikut Kristus, jalan dikasih Tuhan. Dia bilang Tuhan kiri, kanan, maju jalan, engkau harus ikut. Tapi kalau jalan Tuhan tidak engkau ikut, engkau bukan Kristen. Engkau Kristen KTP saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah Kristen yang benar-benar Kristen pengikut Kristus. Karena agamamu Kristen, tapi tidak melakukan seperti Kristus yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu, tidak menjamin engkau selamat juga. Tetapi kalau engkau pegang Kristus erat-erat, engkau ikuti apa yang Tuhan mau, baru mantap. Jadi di dunia ini menawarkan banyak jalan. Bapak Ibu Saudara, ada satu peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak, Roma sih gampang lah. Tapi cuma satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jalan, Yesus adalah jalan. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran artinya Yesus adalah kebenaran, dan kita harus hidup seturut kehendaknya sehingga semakin hari kita diubahkan seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus turun dari surga dan datang ke bumi? Supaya kita bisa hidup seturut Dia. Kita bisa hidup seperti Dia pernah hidup. Tadi dikatakan dialah jalan, dialah kebenaran. Cara untuk bisa sampai ke sana, maka engkau harus mirip-mirip Yesus. Engkau harus serupa Yesus. Perbuatanmu harus serupa Yesus. Perkataanmu harus serupa Yesus. Kalau engkau cuma ngaku Kristen, tapi perbuatanmu mirip Beelzebul, itu nggak termasuk hitungan, Bapak Saudara. Makanya di dunia ini kasta tertinggi adalah jadikanlah hidupmu serupa dengan Kristus dengan hidup dalam kebenaran. Jangan repot mirip Messi, mirip artis Korea. Aduh, itu nanti bro, sis, itu nanti make upnya meleleh di neraka. Itu nanti nggak kedetek lagi. Tetapi setiap hari hidupmu harus engkau usahakan seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Kenapa kita mau seperti Yesus? Karena yang bisa ke sana hanya orang-orang yang seperti Yesus.
Untuk itu Yesus datang ke dunia, dia bilang, nih, ini orang yang seperti ini yang bisa masuk surga. Kalau nggak seperti ini, enggak. Makanya dia berikan kita firman Tuhan, caranya bagaimana supaya kita serupa dengan Kristus itu. Dan firman itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita bercita-cita pengen masuk surga, tapi nggak pernah baca Alkitab, bilang kiri kanan, mimpi nih ya. Cuma Alkitab yang bisa bikin engkau mirip Yesus, serupa dengan Yesus. Karena ini adalah pribadinya Yesus. Bapak Saudara nanti baca di dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Pak Ayat baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Tahu nggak? Kalau kita beli HP, siapa sih yang baca manual book? Nah, ada yang pernah baca sampai akhir dipelajari? Nggak ada. Sehingga banyak fitur-fitur HP-nya nggak kepake karena nggak baca buku manual. Jual baru beli motor, tapi saya yakin nggak pernah dia baca manualnya. Sehingga dia tanya saya, Bang, manual pertama berapa kilometer? Apa yang dirawat? Saya bilang, iya, anak baca manual. Ya. Kita kalau mau hidup kita seperti Kristus, baca manual buku. Ini firman Tuhan. Kalau kita cita-cita masuk surga nggak pernah baca Alkitab, itu imajinasimu saja. Nah, Bapak Saudara, di dunia ini ada banyak kebenaran palsu yang bertaburan di muka bumi, namun hanya satu kebenaran Kristus yang membawa kita ke dalam keselamatan. Bapak Saudara, banyak kebenaran-kebenaran yang palsu. Mau masuk rumah, saya pernah dibilangin Bapak Saudara, sebelum kau masuk rumah harus ada upacara ini. Saya bilang enggak, saya berdoa saja. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, kayaknya udah 7 tahun kami di rumah, 7-8 tahun, nggak pernah ada gelas yang gerak sendiri, nggak ada piring gerak sendiri, kecuali digerakkan oleh tikus. Kenapa? Modal kita hidup ini cuma Alkitab, jangan apa kata orang. Banyak orang yang bingung Bapak Saudara. Mau pergi kemana-mana harus ikat dengan ini, mau buka rumah harus cari hari baik, mau pernikahan harus begini, harus arahnya ke sini. Hidupmu repot. Hidupmu repot benar. Kalau nggak mau hidupmu repot, direpotkan oleh kebenaran dunia, hiduplah seturut firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini cukup dan gak kurang, gak lebih. Itu aja. Memang di dunia ini banyak kebenaran yang membingungkan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau perkatakan kebenaran dunia, kebenaran di Nias, di Medan, dengan di Kalimantan itu beda-beda. Daripada kita pusing ikut kebenaran yang gak jelas, mendingan kita ikut kebenaran firman Tuhan. Amin. Setuju? Itu yang bisa bikin kita masuk sana, kebenaran ini. Bapak Saudara, kebenaran Kristus juga akan memerdekakan kita selama hidup di muka bumi. Kebenaran itu bukan hanya membuat kita serupa dengan Kristus, tetapi selagi kita bernafas di muka bumi ini, kita juga akan dimerdekakan. Banyak loh Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terjajah hanya oleh karena adat budaya yang melarang ini, melarang itu, melarang A, B, C. Sedangkan kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan, itu sama sekali tidak ada. Jadi kebenaran Kristus yang Tuhan Yesus tawarkan itu memerdekakan kita supaya tidak diperbudak
oleh iblis dalam wujud aturan-aturan ini, aturan itu. Jadi kita jangan lagi berusaha mirip A, mirip B. Satu saja. Yuk kita berusaha serupa Kristus. Dan untuk berusaha serupa Kristus, maka harus hidup dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Saudara, sekali lagi jangan hidup dari kata orang, tetapi hidup dari apa kata firman. Setuju? Amin. Satu lagi Bapak Ibu terakhir. Dan Yesus itu adalah hidup. Bapak Saudara, Yesus datang ke dunia untuk memberi hidupnya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu bukan berlangsung di dunia ini. Itu nanti berlangsung dalam hidup kekal-kekalan juga, atau di dalam surga. Kemudian Bapak Saudara, dia bukan hanya memberi kita hidup, tetapi dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Coba baca di Kejadian Bapak Saudara. Manusia itu ketika dibentuk dari debu tanah, maka dia hembusi mereka dari nafas Allah, maka kita jadilah manusia. Jadi dia bukan hanya punya stok hidup. Misalnya dia punya stok, dia kasih, berarti stoknya berkurang. Enggak, karena hidup itu adalah dia sendiri. Dia berikan hidupnya untuk kita. Dan terbukti Bapak Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia gak akan beroleh hidup kekal. Untuk itu Tuhan datang ke dunia menggantikan kita, mati di kayu salib supaya saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Saudara, selama di dunia ini dia memberikan kita juga, jadi bukan hanya hidup kekal, tetapi juga di dalam dunia ini dia juga memberikan hidup kepada kita, hidup yang berarti. Bapak Saudara, orang yang hidup, ada orang yang hidup tapi sebenarnya enggak hidup. Kan ada berbahasa lagi satu, hidup segan, mati tak mau. Jadi mau dibilang mati, masih hidup. Tapi mau dibilang hidup, mati juga rohnya ini. Jadi makanya muncul hidup segan, mati tak mau. Tetapi kalau di dalam Kristus kita terima Yesus, dia memberikan kita hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya artinya apa? Hidup yang penuh harapan. Kalau nggak ada harapan, kita nggak akan semangat lagi hidup di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak memberikan kita harapan masa depan yang indah, kita akan berkata ngapain sih hidup di dunia ini? Tapi karena ada harapan yang Tuhan berikan, makanya kita tetap berusaha melakukan yang terbaik. Bapak Saudara, tanda bahwa Kristus hidup di dalam dirimu, engkau adalah orang yang hidup dalam pengharapan. Juga orang yang hidup penuh sukacita. Lihat kiri kananmu, lihat sukacita atau tidak. Sukacita atau duka cita? Sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita itu hanya bisa dialami orang hidup. Coba ke rumah duka, keluarganya lihat, ada kan keluarganya? Nggak ada, semuanya nangis. Kenapa? Karena mati. Tapi kalau kita benar-benar hidup, pasti ada sukacita. Kemudian Bapak Saudara, ada damai sejahtera. Mau digosipkan terserah, mau dikhianati terserah, itu bukan urusan saya. Urusan saya dengan Yesus. Amin. Bapak Saudara, makanya yuk mari kita kurangi stres di muka bumi ini dengan cara engkau bilang kiri kananmu yang suka ngomongin kamu, mulut urusanmu pertanggungjawabkan nanti. Engkau harus jaga telingamu, engkau jaga hatimu. Karena saya terapkan Bapak Saudara, orang yang boncor-boncor di luar itu, urusan dia. Urusan saya jaga hati, jaga hidup. Karena kalau saya nggak jaga hati Bapak Saudara, saya nggak bisa khotbah di depan Bapak Ibu. Kalau saya sakit hati Bapak Saudara, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa memberkati Bapak Ibu. Karena begini. Ingat baik-baik. Waktu itu saya titip satu hal, Bapak Ibu Saudara, tolong dong
doa saya selalu. Karena gini, kalau saya punya banyak sakit hati, yang akan saya transfer ke Bapak Ibu semua juga sakit hati. Kenapa? Air keruh yang saya keluarkan ke Bapak Ibu air keruh. Tapi kalau hati saya jernih, yang saya tularkan kepada Bapak Ibu air jernih juga. Bapak Ibu gak akan jadi orang yang fight di dalam iman, gak akan jadi orang yang kuat dalam pengharapan kalau gembalamu adalah gembala yang suka mengeluh. Makanya saya bilang Bapak Saudara, saya mohon Bapak Ibu tetap doakan saya, dukung saya, doakan saya, bawa saya dalam doa, berdoa, Tuhan jaga gembalaku supaya dia dapat menjaga hatinya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Karena saya sendiri Bapak Saudara, saya nggak mau berdiri di depan ini kalau setiap saya khotbah nggak mau berkati Bapak Ibu itu apa. Tapi saya rindu setiap saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu ada nangkap satu dua hal yang bisa bawa pulang. Amin. Dan satu hal yang terpenting Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tidak pernah meminta apa-apa dari kehidupan kita. Adakah Tuhan Yesus minta apa-apa dari hidupmu? Ada. Coba ke dukun. Ke dukun itu minta apa? Minta bayaran dulu, minta hepeng dulu. Hepeng mengatur katanya. Kalau mau dengar yang bagus-bagus, tebalkan hepengnya. Tapi kalau tipis amplopnya, biasanya dukunnya juga kurang senang. Bapak Saudara, iblis tidak pernah memberikan kita sesuatu dengan cuma-cuma. Ingat baik-baik, jangan pernah menyerahkan hidup kepada iblis. Karena apa yang engkau terima, dia akan minta berkali-kali lipat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia datang, dia berikan hidupnya supaya kita yang mati tadi, yang mati hidup segar mati tak mau itu bisa hidup. Dia berikan hidupnya untuk kita supaya kita hidup dalam pengharapan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam iman, dalam kasih. Dia kasih kita, bukan seperti iblis. Dia kasih kita ikan teri, dia pancing ikan hiu dalam hidup kita. Nggak gitu Tuhan Yesus. Tetapi dia rindu hidup yang kita hidupi, kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Saudara, ayat penutup, ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kemudian dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya Tuhan itu harus dua instrumen, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Jangan engkau jadi orang Kristen yang hanya mengaku dengan mulut tapi hatimu bimbang. Jangan juga yang jadi orang Kristen ngaku dalam percaya dalam hati tapi nggak mau mengaku depan manusia. Tuhan bilang gini, yang menyangkal aku depan manusia, juga aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Jadi kalau aku udah Kristen, tapi ditanya kamu Kristen bukan? Oh bukan. Ya udah selesai sudah. Jadi harus ada dua, ngaku dengan mulut, percaya dengan hati. Sama juga Saudara, kalau kau punya suami istri harus penuhi dua ini. Benar gak nih? Engkau cinta dalam hati dan engkau cinta juga engkau harus akui. Jangan hanya bilang cinta dalam hati tapi giliran benar gak sayang sama aku? Dia gak mau ngomong, berarti ada sesuatu. Ataupun dia hanya umbar-umbar di luar sana, oh cinta, aku cinta, tapi dalam hatinya sebenarnya ada 3 cinta. Makanya Tuhan pastikan Bapak Saudara, untuk percaya Tuhan itu harus benar-benar percaya dalam hati dan mengaku dalam mulut. Nah pertanyaannya Bapak Saudara, kita semua mau masuk surga.
Kita semua mau kembali bersama-sama dengan Bapa yang sempat terpisahkan oleh dosa, tetapi setelah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, akhirnya menjembatani kita untuk bisa kembali ke rumah di surga. Pertanyaannya, kita sudah hidupkah sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan Kristus? Sudahkah kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan? Sudahkah kita melepaskan kendali atas hidup kita dan menyerahkannya untuk kemuliaan Tuhan? Kalau belum, Bapak Saudara, hari ini biarlah hidup kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Karena Paulus juga bilang, Bapak Ibu, hidupku yang kumiliki bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Hal yang sama kita harus katakan hari ini. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga aku semakin hari semakin serupa dengan